Siapa sih nggak mau punya banyak waktu bareng keluarga tapi duit tetap ngalir setiap harinya? Edisi cerita percuanan bareng saya Hamsan 10 Januari 2025, vlog ketiga. Hari ini saya mau sedikit cerita tentang mimpi dan kisah nyata saya. Punya banyak waktu bareng keluarga tapi duit tetap ngalir tiap harinya, itu hampir mimpi atau harapan setiap orang ya. Saya juga 9 tahun yang lalu tuh itu mimpinya, itu mimpi saya itu mimpi terbesar saya, bisa kerja tapi ngumpul bareng keluarga dan saya nggak khawatir sama uang dan yang lainnya, kebutuhan apapun terpenuhi gitu. Yang dimana 9 tahun yang lalu tuh status saya masih sebagai karyawan pabrik. Oh ya, saya tuh dulu kerja di perikanan, tempatnya di Jakarta Utara ya, di Muara Baru. Kalau mungkin teman-teman tahu ya, saya di sana itu jadi QC quality control, yang tukang ngecek-ngecekin ikan di kapal-kapal besar ya. 9 tahun yang lalu saya mikir, ya Allah capek nih, berangkat pagi tuh sebelum matahari keluar gitu, sampai malam pulang tuh matahari tuh udah tenggelam lagi. Terus mikir ya ampun, mau sampai kapan kalau kayak gini mulu nih? Pas ketemu anak, pas udah tidur, udah capek, boro-boro mau ngajak main, nggak ada tuh waktu main jadinya. Oh ya, ada waktu main pas libur. Tapi biasanya kalau kita nih capek kerja tiap hari di jalan, pas libur ya malas banget harus ke jalan lagi ya. Pengennya ya rebahan, tidur ya. Terus kapan waktu main bareng anaknya? Kapan main bareng keluarga kita itu? Akhirnya 2014 saya mutusin buat berhenti kerja. Dengan banyaknya pikiran, ya berhenti kerja Setelah berhenti kerja, saya jual motor yang tiap hari saya berangkat kerja itu. Saya jual motor murah banget waktu itu, 2,5 juta tahun 2014. Motornya itu Jupiter Z ya, Jupiter ya gitu ya. Setelah itu saya mutusin ke Jogja buat belajar tentang digital marketing, atau ya kalau bahas sekarang itu ya online marketing lah ya. Waktu itu usia saya tepatnya 19 tahun. Jadi 19 tahun itu saya ke Jogja tahun 2014 awal. Proses belajar saya di Jogja pertama kali itu di Pondok IT. Ya mungkin yang nonton tahu Pondok IT. Jadi Pondok IT itu pondok berbasis IT yang fokus belajar tentang dunia IT ya, pemrograman, digital marketing, cyber, dan multimedia. Itu kita belajar di sana. Dan Pondok IT itu gratis. Sistemnya itu kakak kelas yang udah punya project ngasih adik kelasnya. Jadi segitu muter. Contoh saya dapat project nih sekian juta, nanti saya kasih di kelasnya terus gitu. Jadi gratis di sana tuh. Kalau sekarang saya kurang tahu sistemnya ya. Belajar selama kurang lebih 3 tahun, saya ngerasa wah banyak banget ilmu yang saya dapat, terutama soal ya genset. Nggak mindset. Dulu saya mikirnya kalau pengen punya duit, kalau pengen ya punya gaji ya harus kerja di pabrik, di kantor dan yang lainnya ya. Tapi setelah saya belajar tentang dunia internet marketing, digital marketing, online marketing ya, pokoknya make money di online lah ya, itu saya terbuka wawasannya secara luas. Oh ya udah, ternyata cara cari duit itu nggak cuma dari pabrik loh, ada loh. Dan caranya sekarang makin mudah banget loh, seperti itu. Yang saya dapatkan wawasannya adalah ini. Kembali lagi, genset. Enggak. Saya baru ngerti ternyata 9 dari 10 pintu rezeki yang Allah berikan itu dari dagang, teman-teman. Jadi saya mutusin 2019 keluar dari Pondok IT, saya nikah, saya fokus dagang, jualan online. Ya walaupun memang tidak cepat waktu itu ya, karena waktu itu awal-awal nikah, jadi guncangan ekonominya terasa sekali. Terus apakah mulus jualan online saya? Jawabannya enggak. Saya malah kayak pesimis dulu, kayak ya apa kerja lagi ya dengan penghasilan segini, pengen liburan aja itu saya mikir 400 kali ya liburan, nggak bisa, ini nggak bisa, nggak ada buat makan juga. Tapi satu hal yang saya percaya, bahwa nggak ada yang selamanya di posisi itu. Contoh hari ini kita di bawah, dengan usaha kita bisa di atas. Dan yang di atas ketika mulai sombong nih, udah mulai kayak wah santai deh gue udah gini tanpa inovasi seperti Noklia, itu tuh jadi bahaya tuh, bisa jadi jatuh dia. Alhamdulillah banget di 2020 itu ada pandemi dan penjualan produk gula aren saya tuh meningkat drastis, signifikan di pandemi awal itu. Bahkan di marketplace Shopee, Lazada itu saya star seller kurang dari 1 minggu. Wah, ini tuh musibah atau anugerah ya. Sambil saya jualan di tahun 2019, saya tuh ngonten. Mungkin teman-teman tahu ya, saya ngonten mulai sharing apa yang saya bisa. Waktu itu saya jualan kaos polos, saya jualan gula aren, saya jualan nanas muda, ya mungkin tahu ya. Itu saya mulai ngonten di YouTube. Silahkan cek video pertama saya di YouTube itu tahun-tahun 2018, 2019 itu udah mulai ya, tapi belum aktif banget, belum one day one video, masih kayak yalah ngonten pas lagi santainya jualan gitu-gitu ya.
Dan alhamdulillah sekarang YouTube saya udah mulai berkembang dan saya mulai memfokuskan lagi. Jadi intinya, kalau kamu hari ini masih nunda-nunda nih ya, pengen ngonten, nanti aja deh kalau anak udah rada gede, nanti aja deh kalau anak udah SD, nanti aja deh kalau udah punya HP yang lebih bagus, udah punya tripod, udah punya lighting. Mau sampai kapan? Saya yakin tuh tahun depan laginya itu tetap aja posisinya kayak gitu-gitu juga, nggak mulai-mulai ngonten. Jadi nanti jangan iri nih kalau ada tetangga yang sukses beli embrio atau motor NCMAX ya, dengan hasil ngonten dan jualan online. Terus kita ngeliat, kenapa sih gue dulu nggak mulai? Tahu gitu mah coba seandainya. Nah nanti penyesalan datang di akhir ya. Ingat, penyesalan datang di akhir, depan tuh pendaftaran namanya. Ngonten itu simple, teman-teman, ngonten itu simple tau. Cuman butuh HP dan ide. Dan saya yakin HP sekarang tuh udah kameranya udah mumpuni banget lah, udah oke banget. Banyak nanti insya Allah di next video saya akan ngasih referensi ide konten-konten yang kayak gimana, yang simple, yang bisa ngebangun personal branding teman-teman maupun produk teman-teman. Oke, mungkin segitu aja. Dan di next insya Allah saya tetap akan bercerita seperti ini, one day one video untuk ngevlog daily cerita, yang mudah-mudahan video ini saya berharap bisa menginspire teman-teman dan sedikit memberikan wawasan informasi baru. Jadi perubahan itu ada dan teman-teman harus menerima perubahan tersebut ya. Apapun itu, mungkin hari ini kita statusnya sebagai karyawan, masa pengen gitu-gitu aja sih? Awalnya nggak ada yang mudah loh, nggak ada yang awalnya tiba-tiba langsung nggak ada. Semua prosesnya biasanya pahit-pahit ke hulu, berenang ke tepian, sakit-sakit ke hulu, dikubur kemudian. Ya benar sih, kalau emang udah waktunya mah. Nah intinya jangan menunda, jangan pernah menunda hal baik. Kalau mau mulai ngonten sambil beres kerja ya ngonten lah teman-teman ya. Kalau mulai mau sampingan dropship ya mulailah, karena kita nggak tahu nih mana yang berhasil. Satu hal yang pasti ya, kalau kita nggak nyoba itu udah artinya kita gagal di sana. Tapi kalau teman-teman nyoba itu ada dua indikasinya, nanti bisa berhasil, bisa enggak. Tapi kalau nggak nyoba, udah auto nggak berhasil tuh. Jadi coba aja, ngonten aja dulu. Mas nanti saya takut ada tetangga saya lihat, takut video saya FYP. Lah FYP aja belum udah takut ya kan ya. Mas nanti saya takut jualan diledekin. Ya elah, orang buktinya banyak kok. Sekelas artis-artis yang udah gede aja namanya masih jualan banyak. Bahkan kemarin ya sekelas TV terkenal itu udah mulai ada afiliatnya di TikTok. Jadi kita masih minder. Takut gini, takut disindir, takut gini-gini. Jangan iri kalau nanti tetangga kita itu beli Brio atau PCX ya, atau NCMAX dengan hasil ngonten dan jualan online, bikin ruko, bangun rumah. Oke, mungkin itu aja. Kalau teman-teman suka silakan dibantu share di mana-mana. Semoga ini menjadi wawasan buat saya pribadi ya, inspirasi buat saya pribadi, dan ini menjadi informasi buat teman-teman baru. Semoga ini bisa bermanfaat. Silakan boleh di komen, boleh di like, dan boleh di share video ini. Jangan lupa subscribe ya biar saya makin semangat bikin konten tiap harinya. Dadah.